Selamat pagi, selamat hari Minggu pemuliaan Yesus Kristus di sorga bagi keluarga besar GPIB Jemaat Jurang Mangu dan seluruh jemaat dimanapun berada. Hari pemuliaan Yesus Kristus di sorga merupakan peringatan setelah Yesus naik ke sorga, membuat mahkota duri yang diletakkan di kepalanya ketika ia menderita dan mati di salib berubah menjadi mahkota kemuliaan. Pemuliaan Yesus Kristus di sorga membawa pengharapan, semangat dan sukacita bagi anak-anaknya bahwa pada saatnya kita pun akan mengalami yang sama dengannya. Tema ibadah di minggu pagi hari ini adalah bencana sebagai alat Tuhan mendidik umatnya. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Nancy Nisapi Rehata. Marilah dengan rasa syukur dan sukacita kita menghampiri hadirat Tuhan. Kita berdiri dan bersama-sama memuliakan Tuhan dengan pujian dari Kidung Jemaat 242, bait yang pertama dan yang kedua. Muliakan Allah Bapa. Umat yang dikasihi Tuhan, di hari Minggu pemuliaan Yesus Kristus ini, marilah kita mengawali ibadah kita dengan menerima tahbisan dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Allah yang kudus menyertai saudara-saudara. Nats pembimbing dalam ibadah pagi hari ini seturut Mazmur pasal 115 ayatnya yang pertama mengatakan, terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin, ya amin. Demikian nats pembimbing. Umat Tuhan, mari kembali kita memuliakan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 242, baitnya yang ketiga dan keempat.
Umat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus, pemuliaan-Mu di surga memberi harapan dan semangat bagi kami. Mengingat penderitaan-Mu di dunia serta janji-Mu bagi anak-anak-Mu, kemudian melihat pemuliaan-Mu di surga membuat kami menyadari bahwa penderitaan kami tidaklah kekal. Ada saatnya kami akan terbebas, bahkan mengalami sukacita besar, karena Allah kami akan memenuhi janji-Nya. Ajarkan kami untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh semangat dan sukacita, sekalipun persoalan dan masalah masih menjadi bagian kami. Kami menjalani hidup dengan bergantung sepenuhnya kepadamu. Ampuni kami Tuhan, kalau dalam keseharian kami masih melakukan hal-hal yang menyakiti-Mu dan seakan tidak mempedulikan tindakan kasih-Mu pada kami. Ampuni kami karena kadangkala kami menganggap diri kami sama dengan-Mu. Ampuni kami karena sering kali kami egois dan tidak peduli pada sesama. Layakkan kami untuk selalu memanggil-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan karena anugerah keselamatan-Mu bagi kami sifatnya kekal. Siapapun dan bagaimanapun kami, semua itu tidak mengubah kasih-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa memohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman Tuhan ini menyapa kehidupan kami, mengubah karakter kami, dan menuntun langkah kehidupan kami, dalam nama Sang Firman yang hidup, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Yoel pasal 1, ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Yoel pasal 1, Perjanjian Lama, nabi-nabi kecil sudah hampir sampai ke Matius. Yoel pasal 1, ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Kalau Bapak Ibu Saudara menemukan kitab Daniel, lalu kemudian Hosea, maka setelah Hosea itu kita akan bertemu dengan kitab Yoel. Dalam keadaan berdiri, marilah kita mendengarkan bersama Yoel pasal 1 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Dengarlah ini hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka.
dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur, karena anggur baru. Sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah. Buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering, pohon ara sudah merana. Pohon delima juga pohon korma dan pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yoel 1 ayat 1 sampai 12 dengan tema bencana sebagai alat Tuhan mendidik umatnya. Demikian yang akan menjadi dasar dari renungan kita pagi hari ini. Saya mau mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk berkunjung sebentar ke Madagaskar. Madagaskar ini adalah sebuah pulau di dekat benua Afrika. Sebuah pulau yang indah. Beberapa film kartun menceritakan tentang Madagaskar ini, tentang kuda Nil, ya, cerita-cerita Madagaskar. Mengapa? Karena Madagaskar ini indah sekali. Di Madagaskar ada pohon yang namanya pohon baobab. Bapak, Ibu, Saudara bisa lihat pohon ini. Dia dikatakan sebagai, atau pohon ini dikatakan sebagai jenis pohon kuno, karena hampir tidak ada di benua lain. Tidak ada di benua lain selain di Madagaskar ini, pohon baobab ini. Dan ini menjadi sebuah pemandangan yang indah sekali di Madagaskar. Sayang sekali, keindahan Madagaskar pada bulan November tahun 2012 sempat hancur karena wabah belalang. Belalang yang datang itu jutaan, bahkan mungkin puluhan juta. Awalnya itu datang di daerah Madagaskar Selatan, tapi akhirnya dia merambah sampai 3/4 daerah Madagaskar itu ditutupi oleh belalang. Wabah belalang ini merusak pertanian, merusak pemandangan-pemandangan indah, merusak juga tempat-tempat turis yang biasanya didatangi turis, dan semuanya rusak. Sehingga dana yang dibutuhkan untuk kemudian melakukan pemulihan terhadap situasi yang sudah rusak saat itu menghabiskan $22 juta.
Kalau di dalam kurs rupiah antara 330 miliar rupiah. Bayangkan sebegitu besar dana yang dibutuhkan. Untuk apa? Karena seluruh pertanian hancur, bahkan hampir tidak ada sumber makanan. Orang Madagaskar hidup dari pertaniannya. Sehingga bantuan makanan harus dikirim ke Madagaskar oleh PBB saat itu. Kemudian mereka harus menyemprot seluruh area dengan bantuan PBB dan negara-negara tetangga. Menyemprot seluruh area Madagaskar itu dengan obat-obatan disinfektan. Supaya bukan hanya belalangnya mati, tapi telur-telur belalang. Karena satu ekor belalang itu bisa bertelur sampai 100 telur, 100 butir telur. Masuk di dalam tanah. Dan dalam hitungan minggu dia akan melahirkan 100 belalang baru. Jadi dibutuhkan memang siraman disinfektan yang sangat luas. Setelah itu tanahnya harus kembali digemburkan. Karena belalang bukan hanya memakan tumbuhan, tapi dia juga menghancurkan tanah. Kehidupan yang ada di tanah. Setelah itu memulihkan kembali ekonomi rakyat. 330 miliar rupiah. Kurang lebih dibutuhkan pada saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang Afrika itu dikenal sering sekali dilanda wabah belalang. Banyak wilayah Afrika yang sering kali dilanda oleh wabah belalang ini. Kalau kita berbicara tentang wabah belalang, maka Bapak Ibu dan Saudara, saya ajak untuk kita bersama-sama melihat apa yang dituliskan oleh Yoel. Yoel ini nabi yang tidak terlalu dikenal, ya. Siapa dia, berasal dari mana, latar belakang Alkitab hampir tidak menyebutkan siapa Yoel itu. Tetapi dari tulisan-tulisan Yoel yang banyak berbicara tentang tradisi-tradisi bait Allah, maka diperkirakan Yoel ini kerjanya di bait Allah sebagai nabi dan aktivitas seseharinya memang di bait Allah. Apa yang dikatakan oleh Yoel dalam perikop yang tadi kita ikuti pembacaannya? Yoel katakan, tiuplah sangkakala. Jadi tiupan sangkakala itu menjadi sebuah media proklamasi atau menjadi sebuah awal dari berita besar yang akan diberikan. Sangkakala dibunyikan berarti ada berita besar yang akan datang kepada manusia. Khususnya pada saat ini untuk orang Israel. Bapak Ibu Saudara ingat beberapa tahun lalu pernah terdengar bunyi seperti sangkakala di beberapa belahan dunia, beberapa benua, sehingga ada banyak analisa itu suara dari bawah perut bumi atau suara dari angin dan lain sebagainya. Tapi kenapa membuat orang takut pada saat itu? Karena memang kalau berangkat dari Alkitab, bunyi sangkakala menjadi pertanda sesuatu yang besar, dahsyat akan terjadi. Nah, Yoel katakan berita ini akan diawali dengan bunyi sangkakala. Apa yang akan terjadi? Yoel mengatakan di situ tentang serbuan dari belalang yang akan datang menyerbu kehidupan umat Israel. Dulu nenek moyang mereka melihat bagaimana ketika serbuan belalang itu datang pada umat Mesir. Mereka menonton, mereka ada di situ dan mereka menjadi saksi. Ya, nenek moyang dari umat yang ada sekarang menjadi saksi tentang serbuan belalang. Memang mengerikan situasinya. Dulu mereka saksi, sekarang mereka yang mengalaminya. Ada 4 jenis belalang yang disebutkan di dalam perikop pembacaan Alkitab ini. Saya kutip dari bahasa Ibrani-nya. Gasam, itu yang pertama ya. Belalang gasam ini dia datang dan dia akan memotong batang-batang gandum. Ya, jadi dia pengerat. Gasam ini adalah belalang pengerat. Dia memotong batang-batang gandum, membuatnya rebah. Sesudah itu, ya, setelah dia puas, dia pergi akan diganti oleh kata Yoel oleh arbeh. Arbeh ini adalah belalang yang memakan sisa-sisa yang ditinggalkan oleh gasam. Jadi
baik pohon, baik gandum itu sudah rubuh semua, ya, sudah puas Gasam makan, datang Arbeh. Dia akan makan sisa-sisa yang ditinggalkan oleh Gasam. Setelah itu datang Yelek. Yelek ini adalah jenis belalang yang makan kecil-kecil. Jadi dia cara makannya itu begitu kecil sampai seperti menjilat. Dia memakan yang sisa yang ditinggalkan oleh Arbeh. Ya, jadi batang-batang gandum itu rebah oleh Gasam, dimakan sisanya oleh Arbeh. Arbeh sudah puas, datang Yelek. Dia makan yang kecil-kecil itu dan akan ditutup oleh Kasal. Itu yang dikatakan belalang pelahap. Apa kerja belalang pelahap? Dia habisi semua yang sisa. Sehingga tidak ada tumbuhan apa-apa di atas tanah. Kalau kita baca dalam perikop tadi, pohon ara, pohon anggur, gandum, semua hasil pertanian, semua tanaman yang ada habis. Bapak Ibu bisa bayangkan berapa belalang yang datang pada saat itu. Ratusan ribu, jutaan mungkin yang datang dan menghabisi semuanya yang ada di atas permukaan tanah, khususnya hasil pertanian. Selanjutnya, apa kata Yoel? Baik di pasal 1 maupun di pasal 2, dia menggambarkan belalang itu, giginya bagaikan taring singa, berlari cepat seperti kuda, memanjat tembok seperti tentara, suara berdengungnya itu seperti kereta perang. Binatang kecil, tidak ada artinya kalau satu ekor kita pukul, mati dia. Tetapi ketika datang begitu banyak, bahkan giginya seperti taring singa karena dia lahap, dia makan dengan begitu lahap dan menghabisi semuanya. Begitu cepatnya dia terbang sehingga diandaikan oleh Yoel seperti kuda, memanjat tembok, masuk dalam rumah orang, dan suaranya seperti kereta perang. Bapak, Ibu, dan Saudara, begitu mengerikannya pengandaian atau simbolisasi Yoel tentang serbuan dan serangan yang akan menghabisi kehidupan umat Israel. Tidak main-main, bukan hanya sedikit tapi habis total. Dia menghabisi segalanya. Tanah yang menjadi simbol berkat berubah menjadi kutu. Umat menderita kelaparan. Panen pertanian dan rumput hijau untuk hewan ternak. Panen pertanian tidak layak untuk dimakan. Rumput hijau untuk hewan dan ternak gagal dan tidak layak untuk dimakan oleh hewan. Tinggal tanah dan batu. Itu sebabnya ketika wabah belalang ini terjadi, bahkan umat tidak dapat membawa apa-apa ke rumah Tuhan. Persembahan bahan pertanian, hasil pertanian tidak bisa mereka bawa. Hewan yang mulus, yang gemuk, ya, yang layak untuk dipersembahkan pada Tuhan, tidak bisa mereka bawa. Tidak ada makanan untuk hewan-hewan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, panen yang gagal ini luar biasa mengerikan. Dan ini menjadi simbolisasi serangan belalang ini kelihatan sangat masif dan destruktif. Masif itu artinya apa? Double S ya, dalam bahasa Indonesia. Masif itu artinya apa? Terjadi secara besar-besaran. Bukan hanya pada satu wilayah kecil saja, tetapi terjadi di segala tempat dan sifatnya destruktif. Menghancurkan apa yang dia hancurkan, kehidupan yang dihancurkannya. Karena itu, apa yang dikatakan oleh Yoel, merataplah kalian, wail, ya, dalam bahasa Inggris, meratap dengan suara keras. Ini bukan menangis, tapi meratap itu dengan ekspresi, dengan gerakan tubuh, dengan teriakan yang membahana. Merataplah
Mengapa? Secara fisik mereka kelaparan, tidak punya apa-apa. Ekonomi mereka rusak, bahkan dalam relasi dengan Allah semuanya terganggu dan menggetarkan. Buat kita saat ini bisa berdoa tanpa memberikan persembahan, tetap dengar firman Tuhan, Tuhan berbicara, bisa tetap membangun relasi. Tapi untuk umat Israel di era ini, atau umat Israel era perjanjian lama, mereka tidak bisa menghampiri Tuhan kalau tidak bawa apa-apa. Sehingga ini juga menyangkut spiritualitas mereka. Relasi intens mereka dengan Tuhan terganggu. Sudahlah kondisi mereka dan Allah begitu jauh sehingga membutuhkan imam sebagai perantara. Ketika terjadi wabah belalang yang menghancurkan ini, mereka bahkan untuk datang ke bait Allah, membawa persembahan, korban syukur, korban penghapusan dosa, semua korban tidak bisa mereka bawa. Karena tidak ada apa-apa yang bisa mereka bawa. Bapak, Ibu, dan Saudara, binatang sekecil itu bisa merusak kehidupan umat, menghancurkan secara fisik, ekonomi, relasi dengan Allah. Dan ini semua juga berbicara tentang kondisi politik Israel pada saat itu, di mana mereka kemudian diserang oleh bangsa-bangsa asing dan menghancurkan kehidupan mereka total. Sampai sekarang mereka masih terus mempertahankan daerah mereka, tanah perjanjian itu, karena kondisi dan situasi yang rusak itu terjadi sebelum Yoel, bahkan sampai sekarang. Dan apa yang dikatakan di dalam kitab Yoel ini seringkali dilihat sebagai penglihatan atau nubuatan tentang akhir zaman, kehancuran yang akan terjadi di dunia ini. Kalau kita baca, misalnya saya singgung sedikit, Wahyu 9, di situ dikatakan bahwa penglihatan Yohanes akan ada tentara yang seperti belalang. Mereka hampir persis seperti yang dikatakan oleh Yoel dalam Alkitab kita tadi, bahwa mereka yang datang, tentara yang datang menghabisi itu seperti belalang, berlari seperti kuda, memanjat tembok seperti tentara, suaranya seperti kereta perang. Begitu banyaknya yang akan datang ketika akhir zaman, sehingga kitab Yoel ini seringkali dikatakan sebagai kitab nubuatan. Bapak, Ibu, dan Saudara bisa bayangkan, bandingkan apa yang ditulis Yoel ini dengan kondisi kita sekarang. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk melihat pelajaran-pelajaran berikut. Pertama, setiap peristiwa menggetarkan yang tidak pernah diduga adalah sebuah wake up call, sebuah dering, sebuah alarm yang menyadarkan kita, membangunkan kita. Setiap peristiwa menggetarkan yang tidak pernah kita duga adalah sebuah wake up call, peringatan untuk kita, membangunkan kita, menyadarkan kita. Mungkin kita selama ini terlalu dilimpahi dengan kebahagiaan, dengan semua yang kita mau apa, bikin apa, semua bisa. Ketika terjadi tragedi besar yang seakan-akan memotong kehidupan kita, menghancurkan kita seperti terjaga Tuhan. Ternyata hidup itu tidak semua isinya bahagia. Kalau berbicara tentang kematian, kita melihat itu terjadi pada orang lain. Kita sedih kalau mengingat peristiwa itu. Dulu saya pernah mengalami itu ketika opa atau oma saya meninggal. Ketika peristiwa kematian dialami orang, kita memeluk orang itu dan katakan, aku turut prihatin, dengan air mata berlinang. Aku turut sedih. Lalu ketika peristiwa kematian itu terjadi pada diri kekasih hati kita, wake up call, bangun. Sadarlah
hidup itu tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan. Bapak Ibu Saudara, kalau lihat dunia ini, orang berlomba-lomba buat senjata, orang berlomba-lomba berdiskusi tentang siapa negara yang paling hebat, apa yang bisa mereka lakukan. Perang dunia ketiga atau keempat itu adalah ketika senjata Amerika bertemu dengan senjata entah Korea Utara, entah China, entah siapa. Orang memprediksi tentang hal-hal yang besar, yang dahsyat yang ada di dunia ini. Siapa menduga kehancuran kita bukan karena yang besar, tapi karena virus yang begitu kecil. Peristiwa menggetarkan yang tidak pernah kita duga adalah sebuah wake up call. Dering yang membangunkan kita. Bayangkan virus itu yang sekecil itu. Dia bisa merusak kehidupan ekonomi. Dia mendatangkan duka cita luar biasa. Dia membuat politik itu menjadi sesuatu yang bergolak luar biasa sebenarnya. Dunia Indonesia. Lihatlah Bapak Ibu Saudara nonton televisi, lihat semua itu. Setiap peristiwa menggetarkan yang tidak pernah kita duga adalah sebuah dering untuk membangunkan kita. Jangan merasa terlalu hebat. Kadangkala mungkin kita sudah seperti Tuhan. Tapi ada peringatan-peringatan yang Tuhan berikan untuk peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi untuk mengagetkan kita. Membangunkan kita bahwa apa yang saya pikirkan sesuatu yang lurus dan indah belum tentu. Bahwa penderitaan ini sudah menjadi bagian saya belum tentu. Karena ada peristiwa-peristiwa yang tidak kita duga. Interfere, masuk tengah, memotong di tengah-tengah hidup yang berjalan begitu mulus. Untuk membangunkan saudara dan saya, kita semua sadar ada yang harus dibenarkan. Pelajaran yang kedua bagi kita Bapak Ibu Saudara, dengarkanlah Tuhan. Saya kasih tanda kutip, bersuara. Mungkin selama ini kita terlalu berisik, mengurus diri kita, mengurus orang lain, lupa mengarahkan pandang kepada Tuhan. Dengarkan Tuhan bersuara. Saya dalam beberapa khotbah yang lalu, mungkin Bapak Ibu Saudara masih ingat. Ya, dan itu memang ada di mana-mana. Tulisan-tulisan ada di mana-mana. Mengapa Tuhan memberikan kita mulut satu dan telinga dua? Supaya kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Selama ini kita terlalu bising, terlalu berisik, terlalu cerewet. Mengatur ini itu, membuat planning-planning besar, mengajar ini dan itu. Berpikir bahwa semua ada pada tangan saya. Berpikir bahwa semua ada dalam planning-planning yang sudah saya buat. Kertas-kertas konsep yang ada. Aturan-aturan yang sudah dibuat. Ya, proposal-proposal yang sudah disetujui. Itu semua ada di situ. Semua kita sibuk. Kita tidak mendengar Allah berfirman. Ya, bukankah kita ke gereja? Banyak orang masuk gereja terlalu sibuk dengan pikirannya sendiri. Melihat jam kapan ibadah selesai. Menunggu waktu untuk begitu selesai gereja ada sesuatu yang mau dilakukan. Dengarkan Tuhan bersuara. Apa yang Yoel katakan kepada umat Israel. Dia mau menggedor umat sedemikian rupa. Kalian terlalu fokus pada diri kalian. Kalian menyembah dewa-dewa asing. Kalian hidup sudah jauh dari Tuhan. Fokus arah pada Dia sekarang. Supaya kalian konsentrasi betul pada Dia. Mungkin selama ini kita terlalu berisik. Mengurus diri kita. Mengurus orang lain. Bukankah mengurus orang lain baik? Baik? Sangat baik. Ya. Membantu orang lain. Tapi seringkali kita membantu, kita tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Kadangkala Allah mengizinkan sebuah disaster, sebuah musibah besar terjadi
supaya kita duduk tenang dan membangun komunikasi yang betul-betul fokus dan serius dengan Tuhan. Apa sebenarnya yang mau kau katakan Tuhan? Apa sebenarnya yang kau kehendaki? Apa yang sebenarnya sedang engkau inginkan dari hidupku ini? Bahkan banyak pelayan Tuhan, saya juga seorang pendeta, dan banyak rekan-rekan yang lain, presbiter, pengurus pelkat, komisi, rekan-rekan pendeta yang lain. Kami sibuk mengurus umat, sibuk mempersiapkan ini itu terkait dengan tanggung jawab pelayanan kami. Dan kami sendiri yang membawa suara Allah lebih banyak bicara daripada mendengar Allah berfirman kepada kami. Kadangkala Allah izinkan sebuah wake up call terjadi supaya kita juga bisa duduk diam dan konsentrasi pada suara Allah. Tidak bekerja dalam pengertian keluar rumah, tidak melakukan aktivitas-aktivitas besar. Ya, ada resiko yang harus ditanggung, tetapi itu untuk membangun relasi intens dengan Tuhan. Pelajaran yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, pelajaran hidup kadangkala membuat kita terperangah. Terperangah itu apa? Terperangah itu melongo. Terperangah itu kita tidak tahu mau ngomong apa. Hanya bisa menatap dengan mata melotot dan mulut terbuka. Itu terperangah. Saya mengutip sebuah kalimat. Life is so ironic. Hidup itu sangat ironis. It takes sadness to know happiness. Supaya kita tahu apa artinya kebahagiaan, Allah seimbangkan itu dengan kesedihan. Noise to appreciate silence. Kebisingan supaya kalau sampai pada satu saat kita duduk di tengah ketenangan, ternyata ketenangan itu menyenangkan. Terlalu bising dengan kehidupan, sekarang duduk diam. An absence to value presence. Sebuah kehilangan untuk menghargai apa artinya kehadiran. Kadangkala kita terlalu, mohon maaf, tidak peduli pada orang-orang sekitar kita. Orang-orang yang begitu dekat, istri kah, suami, anak kah, orang tua. Karena mereka selalu ada di sisi kita. Satu saat kalau mereka tidak ada, baru kita sadar, duh Tuhan, betapa saya merindukan kehadirannya. Kalau sudah tidak ada, baru sadar betapa pentingnya kehadiran itu. Kita belajar hari ini, Bapak Ibu Saudara, untuk pelajaran ketiga. Sadarlah, pelajaran hidup memang kadangkala membuat kita terperangah. Tetapi semua itu membuat kita semakin sadar betapa aku butuh Tuhan. Yesus yang naik ke surga. Hari ini kita peringati dimuliakannya Dia di surga oleh seluruh isi surga. Dia yang mati di dalam dunia ini, yang memakai mahkota duri, sekarang kembali memakai mahkota kemuliaan dan mempersiapkan tempat bagi kita semua. Karena itu dalam kemuliaan Allah, diliputi oleh kemuliaan Allah, mari kita lanjutkan perjalanan hidup kita. Bersyukurlah Allah seringkali memperingati kita. Sebelum dunia ini selesai, kesempatan untuk memperbaiki diri selalu ada. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin.
Umat Tuhan dipersilahkan berdiri. Mari bersama-sama kita membarui pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita menyatukan hati dan pikiran kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami kembali menghadap hadirat-Mu, membawa seluruh keberadaan kami. Firman Tuhan yang sudah menyapa kami biarlah mengubah cara pandang kami tentang peristiwa yang terjadi saat ini, tetapi juga mengubah cara pandang kami kepada Tuhan, membuat kami semakin mengasihi Tuhan dan rindu melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Pasien corona terus saja bertambah, berlipat ganda Tuhan. Dan kami tahu bahwa tenaga-tenaga medis mulai kelelahan. Kami mohon Tuhan gerakkan hati kami semua, supaya kami rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia belajar lebih disiplin lagi, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan, sehingga kami boleh meminimalisir penderita. Tolong kami Tuhan, tolong kami untuk memutuskan rantai pandemi ini di tengah bangsa kami, dan kami boleh melanjutkan kehidupan. Berkati para medis yang bekerja dengan seluruh jiwa raga mereka. Tolong mereka Tuhan, jamah fisik mereka supaya mereka sehat dan kuat dalam menjalankan tanggung jawab mereka. Tolong mereka Tuhan supaya mereka bersungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, melakukan tanggung jawab mereka, dan pelihara keluarga mereka yang dengan penuh cinta selalu mendukung mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga-keluarga yang berduka karena kekasih hati mereka kembali kepada Tuhan di masa pandemi ini. Kuatkan iman mereka. Dan kami berdoa untuk pasien-pasien yang sakit di rumah sakit, di rumah, dan keluarga mereka. Bagi yang sakit Tuhan jamah dan tolong pulihkan Tuhan. Dalam nama Yesus sembuhkan mereka agar dapat segera pulang dan berkumpul dengan keluarganya. Bagi keluarga yang dengan penuh cinta mendampingi, kuatkan iman pengharapan mereka di dalam Tuhan. Agar terus berdoa dan mensupport kekasih hati mereka agar segera sembuh. Kami berdoa juga Tuhan untuk pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Tuhan senantiasa ada bersama dengan seluruh rakyat Indonesia, dengan anak-anak Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami umat muslim yang hari ini merayakan Lebaran, hari kemenangan mereka. Berkatilah kehidupan mereka, sertai mereka dalam langkah kehidupan ke depan, dan biarlah sukacita melengkapi kehidupan mereka untuk lebih lagi berhati-hati menjalani kehidupan, dan lebih lagi berhikmat dalam membangun kehidupan mereka ke depan. Kami berdoa untuk warga jemaat Jurangmangu yang memperjuangkan kehidupan mereka, yang studi, yang bekerja. Tuhan berikan semangat, yang mencari pekerjaan Tuhan tolong mereka. Maupun mereka yang saat ini terpaksa putus kerja dan harus berjuang kembali. Jangan biarkan keputusasaan ada bersama dengan mereka. Yang sakit Tuhan mau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang berada dalam pemulihan Tuhan, peluk dengan cinta Tuhan.
dan berikan mereka kekuatan di dalam Tuhan untuk mengupayakan proses pemulihan mereka. Kami berdoa untuk yang bersuka cita karena Tuhan tambahkan ulang tahun kehidupan maupun yang merayakan ulang tahun perkawinan. Terima kasih Tuhan, berkati selalu kehidupan mereka agar terus hidup di dalam Tuhan dan mempersembahkan seluruh hidup mereka bagi Tuhan. Dan Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, sukacita, dan semangat. Terima kasih ya Tuhan untuk mereka yang mendapatkan berkat-berkat indah dalam hidupnya. Tuhan selalu memimpin. Terima kasih ya Tuhan, dengarkan doa dan permohonan kami ini yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus,
Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Selamanya. Umat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita dengan sukacita kepada Allah yang sangat baik. Dengan mengingat kata firman Tuhan dalam 1 Tawarikh 16 ayat 34 yang mengatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Umat dapat memberikan persembahan dengan memasukkan dalam amplop atau transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1010009725654 atas nama Theodorus Haris Furman atau Frank Kandau. Mari kita berdoa membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini sebagai wujud kecintaan kami bagi pekerjaan pelayanan-Mu di dalam dunia ini. Ajarkan kami bukan hanya rajin dan tulus memberi persembahan, tetapi juga mau melakukan pengutusan kasih dan berkat-Mu bagi sesama. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilahkan berdiri. Kita akan memasuki perjalanan kehidupan kita bersama Tuhan. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi.
tapi Tuhan tinggal beserta dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, dengan kita semua. Dan bagi jemaat Jurangmangu, dalam minggu berjalan ini atau minggu depan mungkin tepatnya, kita akan memberikan persembahan kasih dalam bentuk paket-paket kembali kepada masyarakat terdampak COVID dan masyarakat di sekitar lingkungan gereja. Mari dengan penuh sukacita kita ikut berbagi apa yang Bapak, Ibu, Saudara miliki sesuai dengan apa yang ada dalam warta jemaat, beras, minyak, gula, ya, yang bisa diberikan. Mari kita ikut berbagi, berikan dengan penuh sukacita untuk memberkati kehidupan banyak orang. Renungkan hal berikut. Pastor C.S. Lewis, beliau adalah seorang pendeta, mengatakan, God allows us to experience the low points of life in order to teach us lessons that we could learn in no other way. Allah izinkan kita mengalami pengalaman yang paling mungkin traumatis di titik terbawah sampai membuat kita berada di titik terbawah kehidupan kita. Untuk apa? Untuk mengajarkan kita bahwa kita bisa belajar bukan hanya dari sukacita, tapi dari titik terbawah dari kehidupan kita. Kita pun belajar dari sisi itu untuk memperkaya iman kita dan menjalani kehidupan ini. Kalau saudara sedang berada di titik terbawah itu, the low points of your life, jangan putus asa. Angkat kepala, tatap pada Tuhan. Mari kita berjalan bersama dengan Dia. Bersama dengan Tuhan, kita mampu melakukan hal-hal besar dan mampu mewujudkan kemuliaan Tuhan bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Kesaksian hidup kita bagi sesama. Mari dengan penuh sukacita kita pujikan hidup yang sedih jadi melodi. Kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.